Demonstrasi kontekstual topik 5 dengan tema filosofi pendidikan Indonesia yang berjudul Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Tugas ini disusun oleh Elma Nur Santika. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik adalah pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik karena peserta didik terdiri dari berbagai latar belakang karakteristik yang berbeda mulai dari ras, suku, agama, adat budaya, motivasi, gaya belajar, dan tingkat kecerdasannya. Sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang memihak peserta didik agar peserta didik bebas menentukan pembelajaran yang diinginkan, namun tetap sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Peliharanya saja yang berbeda, atau dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan berpendapat bagi peserta didik, dan guru tidak boleh menghakimi apabila terdapat kesalahan mengenai apa yang diungkapkan oleh peserta didik. Guru dibutuhkan sebagai penuntun jalannya pembelajaran, sehingga jika terjadi kesalahan, maka dilakukan refleksi dan perbaikan serta evaluasi oleh guru, agar tidak terjadi miskonsepsi pada peserta didik. Sehingga dengan begitu peserta didik akan lebih mengingat apa yang ia ungkapkan dan diluruskan oleh gurunya. Karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik dikategorikan dalam 3 hal. Yang pertama, manusia merdeka. Yang kedua, mengembangkan potensi, bakat, dan minat. Yang ketiga, kodrat anak. Manusia merdeka. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik harus mendapatkan tuntunan yang disebut sistem AMOM. Gambaran pendidikan yang memerdekakan peserta didik antara lain, guru memberikan kebebasan peserta didik dalam belajar dan mengembangkan potensinya. Guru menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di mana mampu mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik, mengembangkan potensi, bakat, dan minat. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawah lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif, namun bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Kodrat anak. Menurut pemikiran KHD, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat membimbing tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Nah, agar anak dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada abad 21, pendidikan diharapkan peserta didik memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif melalui pendidikan yang berbeda dan memerdekakan peserta didik. Pendidikan abad ke-21 memuat 3 hal seperti berikut. Yang pertama, mengikuti tuntutan zaman modern. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, memahami keberagaman individu dan mendukung pengembangan potensi unik setiap peserta didik. Mencerminkan nilai-nilai pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Contoh pengimplementasian. Dalam melakukan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, guru harus melakukan kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada potensi, minat, dan bakat masing-masing peserta didik atau sesuai keinginan peserta didik sendiri, misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Maka peserta didik dapat merdeka belajar sesuai dengan gaya belajar minat, bakat, dan potensinya, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan dirinya masing-masing. Tantangan dalam penerapan taktik pembelajaran yang memerdekakan. Tantangan yang umumnya terjadi yaitu pendidik merasa bahwa melakukan hal-hal yang baru terkait pelajaran itu sangat memberatkan,
peserta didik tidak terbiasa mandiri dalam proses pembelajaran, serta kurangnya pemahaman masyarakat dan orang tua tentang tujuan pendidikan nasional.